Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat sehingga kita dapat bertemu di Zoom kali ini. Halo teman-teman, kami dari kelompok H akan membahas mengenai masalah disintegrasi yang ada di Indonesia, yakni disintegrasi bangsa hak minoritas terkait multikulturalisme. Saya Sinti Nur Mustika Jati dengan NIM 28030101064 akan membahas tentang integrasi bangsa dan disintegrasi bangsa. Dikutip dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, bila integrasi berarti penyatuan, maka kebalikannya, disintegrasi adalah ketidakpaduan. Maka dari itu, integrasi bangsa merupakan proses penyatuan berbagai budaya dan sosial dalam satu kesatuan wilayah. Sedangkan disintegrasi bangsa adalah memudarnya kesatupaduan antar golongan dan kelompok yang ada dalam satu bangsa yang bersangkutan. Saya, Haliza Inaya Arahmi, dengan NIM 2002 10103108 akan menjelaskan tentang faktor penyebab disintegrasi bangsa. Yang pertama adalah heterogenitas atau masyarakat yang majemuk. Bisa dilihat dari beragamnya suku, budaya, dan etnis yang ada di Indonesia dapat menyebabkan disintegrasi bangsa. Yang kedua adalah wilayah yang luas. Hal ini dikarenakan sulitnya mengatur wilayah-wilayah yang begitu luas yang ada di Indonesia. Yang ketiga adalah etnosentrisme, yakni menganggap suku budayanya lebih tinggi daripada suku bangsa yang lain. Karena kita adalah masyarakat multikulturalisme, maka hal ini wajib dihilangkan. Yang keempat adalah tidak meratanya pembangunan. Hal ini bisa dari ekonomi maupun infrastruktur yang menyebabkan kecemburuan sosial bagi masyarakat Indonesia. Selanjutnya, saya Dias Rizky Juli Andika Putra dengan NIM 20081201126 akan membahas tentang permasalahan utama dalam proses integrasi masyarakat majemuk bukan terletak pada kemajemukannya atau perbedaan faktor kebudayaan, tetapi pada faktor ekonomi dan politik. Sektor ekonomi dan politik lebih berpotensi besar menjadi pemicu berlangsung konflik dalam masyarakat majemuk, baik antara agama, suku bangsa, daerah, maupun antar golongan minoritas dan golongan mayoritas. Selanjutnya, saya Galuh Tafana Demi, NIM 2008103011092 membahas tentang isi pokok berita. Bangsa Indonesia menghadapi tantangan besar terkait masalah etnisitas. Bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku, agama, ras, etnik, dan lainnya, sehingga multikulturalisme merupakan alternatif yang paling tepat untuk mencegah adanya disintegrasi bangsa. Selanjutnya, saya Husnulia Oktaviana Resuti dengan NIM 200810101042 akan menjelaskan tentang upaya penyelesaian. Untuk mencegah adanya disintegrasi bangsa, maka perlu diadakan sejumlah upaya, yaitu yang pertama, taraf pendidikan sumber daya manusia harus semakin tinggi dan merata. Pendidikan ini sangat penting untuk menanamkan ideologi Pancasila sejak dini, sehingga bisa menekan adanya kemungkinan disintegrasi bangsa. Yang kedua, distribusi sumber daya ekonomi relatif merata. Jika sumber daya ekonomi di Indonesia merata, itu menunjukkan bahwa masyarakatnya makmur, jadi tidak ada lagi kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Yang ketiga adalah kesempatan kerja yang terbuka dan proses rekrutmen tidak nepotisme, sehingga nantinya akan tercipta di mana masyarakat akan hidup makmur. Dan yang terakhir, partisipasi politik meluas. Dengan meluasnya partisipasi politik, maka akan memberikan peluang yang sama bagi semua anggota masyarakat tak terkecuali. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah